Bab 429, dibahas dengan gunung. Aku benci sidang Cian itu dengan api. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan, kalau tidak, bagaimana mungkin aku, Bai Xiaochun, hanya menempatkan di tahun 490-an. Aku pasti akan mendapatkan bintangku lebih tinggi. Aku akan melewati bagian Cian dari pelangi dan masuk ke bagian biru. Sebenarnya, aku akan pergi ke pengadilan valet dengan api. Tunggu saja sampai waktu berikutnya dan perhatikan aku melakukannya. Ketegasan dalam suaranya dapat memotong kuku dan memotong besi, dan seluruh orangnya tampak memancarkan udara yang berani. Big Fatty Zhang dan Master God Diviner segera terguncang, dan berdiri agak canggung untuk waktu yang lama. Jangan berkecil hati, Xiao Chun, kata Big Fatty Zhang akhirnya. Aku mendengar bahwa ketika kamu melewati uji coba biru, kamu meninggalkan sebuah patung di belakang yang orang-orang lain yang menerima tantangan harus mengalahkan dalam perkelahian. Tentu saja, itu juga berarti bahwa kamu harus mengalahkan patung yang ditinggalkan oleh pemenang sebelumnya. Tetapi kamu seharusnya tidak memiliki masalah lain kali saat kamu menantang cobaan. Kamu pasti akan meninggalkan patung kamu sendiri di belakang. Benar, Patriark Junior. The Starry Sky Dao polaritas sekte sangat besar, sehingga kamu masuk ke 500 besar sudah merupakan prestasi besar. Aku yakin bahwa lain kali, kamu akan membuat kegemparan yang lebih besar. Ketika mereka membujuknya, tatapannya melembut sedikit. Namun, ketika dia melihat ke bawah dari langit, penyesalan dan penolakan masih bisa dilihat dalam ekspresinya. Master God Diviner dan Big Fatty Zhang tidak yakin apa yang harus dilakukan atas situasi ini, jadi mereka menawarkan beberapa dorongan lagi. Namun, pada akhirnya, Bai Xiaochun masih tampak tidak dalam suasana hati yang baik. Akhirnya, mereka menggenggam tangan dan pergi. Begitu mereka pergi, ekspresi Bai Xiaochun santai, dan dia tampak sangat bangga pada dirinya sendiri. Hahaha, penampilan aku sangat tepat. Su Baochai benar-benar mendapatkan upayanya saat ini. Memikirkan kembali ekspresi di wajah Big Fatty Zhang dan Master God Diviner, kegembiraannya meningkat. Namun, saat itulah sinar cahaya lain muncul, terbang ke arahnya, di mana tidak lain adalah Chen Manyao. Saat dia mendekat, Bai Xiaochun sekali lagi melihat ke atas, menggenggam tangannya di belakang punggungnya, dan memasang ekspresi menantang di wajahnya. Kilau mendalam sekali lagi memenuhi matanya, dan sebelum dia bahkan bisa mengatakan apapun, dia berkata, jangan mencoba meyakinkan aku. Aku benci sidang Cian itu dengan api. Dan yang mengherankan Chen Manyao, dia terus mengulangi persis apa yang dia katakan kepada Master God Diviner dan Big Fatty Zhang. Chen Manyao terkejut, dan hampir merasa seolah-olah dia tidak tahu versi Bai Xiaochun yang berdiri di depannya. Xiaochun, kamu tidak perlu merasa buruk. Selama beberapa hari berikutnya, setiap kali orang datang untuk kunjungan resmi, mereka akan melihat versi Bai Xiaochun ini, dan mendengar kata-kata yang sama. Alhasil, kekaguman dan rasa hormat yang mereka rasakan terhadapnya terus bertambah. 3 hari kemudian, Su Baochai selesai menyelesaikan hal-hal di Life Forever Tavern dan dipromosikan ke Sky Quarter Rainbow. Hal pertama yang dia lakukan adalah pergi ke Gua Abadi Bai Xiaochun, di mana mereka berdua berjongkok untuk pertemuan panjang. Setelah itu, Su Baochai meminta jumlah poin jasa yang cukup besar untuk biaya operasi dan kemudian pergi, meledak dengan sombong dan bangga. Su Baochai benar-benar memiliki beberapa metode unik untuk menggali informasi dan menyebarkan desas-desus, dan dalam situasi ini, ia menggunakan bakatnya hingga batas absolut. Saat ia menyebarkan cerita tentang Bai Xiaochun sebagai terpilih, beberapa kisah berbeda tentang Bai Xiaochun mulai menyebar. Beberapa kisah memujinya, dan yang lain meremehkannya, dan sebenarnya ada beberapa aspek dari setiap kisah yang bertentangan dengan yang lain. Namun, itu hanya menyebabkan lebih banyak orang membicarakan masalah ini. Tak lama, nama Bai Xiaochun terkenal di semua Sky Quarter Rainbow. Tentu saja, Bai Xiaochun memiliki perannya sendiri untuk dimainkan. Dia pergi setiap hari ke tempat-tempat di mana para murid berkumpul, tangannya tergenggam di belakang, tampak menantang dan tenggelam dalam pikiran. Tentu saja, para kultivator di Sky Quarter Rainbow tidak terbiasa dengan Bai Xiaochun, dan dari apa yang mereka tahu, dia tampak seperti gambar terpilih yang bangga. Yang tekad dan keyakinannya tertanam dalam tulangnya. Karena itu, banyak pembudidaya mulai menanti-nantikan untuk mengantisipasi waktu berikutnya Bai Xiaochun menantang persidangan Starry Sky Dao Polarity Superstars. Menjadi pusat perhatian seperti itu setiap hari membuat hati Bai Xiaochun meledak dengan sukacita.
Tentu saja, dia sudah lama pergi untuk membeli rumput Mysticea 7 warna, yang merupakan alasan mengapa dia menantang uji coba untuk memulai. Setelah mengkombinasikannya dengan bahan-bahan yang telah disiapkannya, ia pergi ke meditasi terpencil selama beberapa hari dan meramu pil obat yang dapat digunakan untuk melupakan diri. Pil yang dihasilkan bersinar dengan cahaya 7 warna yang tercermin di mata bangga Bai Xiaochun. Kali ini aku pasti akan mendapatkan pencerahan Living Mountain Incantation. Dengan semangat melonjak, dia berpikir kembali ke golem batu yang dia temui dalam persidangan Starry Sky Dao Polarity Superstars, dan merasa lebih percaya diri daripada sebelumnya tentang berhasil. Pil obat di tangan, ia terbang keluar dari guanya yang abadi dan menuju ke Myriad Star Rainbow, dan Ravine of Endless Mountains. Di luar jurang, dia sekali lagi melihat Stone Mountain, duduk di sana di atas batu, tampak sangat mirip monyet. Sekali lagi, Bai Xiaochun tidak dapat menentukan tingkat basis budidaya Stone Mountain. Selain itu, ada sesuatu tentang auranya yang tampak mirip dengan golem batu. Setelah menatap sejenak, dia menggenggam tangan dan membungkuk. Bai Xiaochun menawarkan salam, tetua Brother Stone Mountain. Mata Stone Mountain terbuka, dan dia memandang Bai Xiaochun sejenak sebelum memberikan senyum langka dan kemudian anggukan. Tidak mengatakan sepatah kata pun, dia melambaikan tangannya. Seketika, tanah bergetar, dan tangan batu yang akrab itu mengulurkan tangan. Bai Xiaochun melompat ke atasnya, di mana visinya berenang dan dia dipindahkan. Ketika semuanya menjadi jelas lagi, dia sekali lagi menemukan dirinya di dunia yang aneh, dengan puncak gunung yang tak terhitung membentang ke segala arah. Kali ini, matanya bersinar dengan percaya diri ketika dia menelusuri kembali jalan yang telah dia ikuti terakhir kali sampai dia menemukan gunung yang terlihat mirip dengan golem batu. Begitu dia menemukannya, dia duduk bersila di atas kepala raksasa itu. Kemudian, ia menghasilkan pil obat yang baru saja ia buat, ragu-ragu sejenak, dan menggertakkan giginya. Aku mendapatkan Living Mountain Incantation ketika aku mendapatkan semua segel warisan dari zona warisan itu. Jika aku tidak mengolahnya sampai selesai, itu pasti akan menjadi pemborosan besar. Aku harus berhasil kali ini. Sambil menghela nafas panjang, dia melihat ke bawah pada pil obat yang dia buat untuk melupakan dirinya sendiri. Untuk menyatu dengan gunung, gumamnya, pertama-tama lupakan dirimu, lalu lupakan gunung. Ketika kamu bangun, kamu akan menjadi gunung, dan gunung itu akan menjadi kamu. Mengikuti metode yang dijelaskan dalam Living Mountain Incantation, ia mulai mencari pencerahan struktur gunung, dan kemudian berbaur dengannya. Dia mencoba beberapa lusin kali, sampai menjadi semacam refleks untuk melakukannya. Baru setelah itu dia menempatkan pil obat ke dalam mulutnya dan menelan. Begitu pil obat tenggelam ke dalam perutnya, pil itu meleleh, berubah menjadi arus hangat yang memenuhi tubuhnya, menciptakan semacam aliran yang mengarah ke kepalanya. Kemudian suara gemuruh memenuhi dirinya, hampir seperti guntur dari surga. Pada saat yang sama, pikirannya mulai berubah menjadi kekacauan, akhirnya menjadi kosong total. Meskipun pikirannya kosong, dia tetap duduk di sana seperti sebelumnya, mencoba mendapatkan pencerahan struktur gunung, dan kemudian berbaur dengannya. Waktu berlalu, 3 hari kemudian, Bai Xiaochun masih duduk di sana tanpa bergerak. Dia telah melupakan dirinya sendiri, dan pikirannya benar-benar kosong. Dia bahkan lupa tentang gunung seperti golem yang dia duduki. Pikirannya tampaknya benar-benar tanpa pemikiran. Akhirnya, pada hari ke-7, beberapa pemikiran sederhana muncul di benaknya. Hari-hari berlalu, dan pikiran-pikiran itu tampaknya perlahan-lahan menyatu, berubah menjadi garis besar golem batu. Garis itu tampak sangat mirip dengan gunung di bawahnya, dan juga golem batu di persidangan Starry Sky Dao Polarity Superstars. Setengah bulan berlalu, dan Bai Xiaochun masih belum bangun. Gambaran golem batu di benaknya tumbuh semakin lengkap, dan semakin hidup. Sementara itu, di Starry Sky Dao Polarity Sect, sesuatu terjadi yang mengguncang seluruh sekte, bahkan pemimpin sekte itu sangat terguncang. Gongsun Wan'er menantang uji coba Starry Sky Dao Polarity Superstars. Pada awalnya, beberapa orang memperhatikannya. Namun, ketika bintangnya naik, orang-orang mulai memperhatikan metode unik yang ia gunakan untuk lulus uji coba, dan lebih banyak orang mulai memperhatikannya. Dalam percobaan merah dengan api, dia menjadi dewa kematian di lautan lava, membantai hewan buas sepanjang jalan dan menggunakan mayat mereka untuk menyeberangi lautan. Murid-murid lain dalam persidangan dengan api bersamanya benar-benar terkejut melihat dia membuat jembatan mayat.
Dalam percobaan oranye dengan api di mana golem batu saling bertarung, semua murid lainnya meringkuk ketakutan, sedangkan dia hanya berjalan lurus melalui. Dalam uji coba kuning oleh api, dia melakukan hal yang sama dengan hanya berjalan santai melewati logam yang dipalsukan. Dalam percobaan hijau dengan api dengan petir, dia benar-benar menyerap banyak petir melalui mulutnya saat dia berjalan melintasi jembatan. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah bahwa dalam persidangan Qian, penampilannya yang belaka dalam persidangan menyebabkan jiwa-jiwa pendendam gemetar dan bersembunyi. Hanya sang kaisar jiwa yang muncul untuk melawannya, dan pada akhirnya, mereka bertarung untuk hasil imbang. Seluruh Starry Sky Dao Polarity Sect terkejut dengan apa yang telah terjadi. Bagaimanapun, kekuatan kaisar jiwa setara dengan tahap awal Nas Chen Sol.